Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari 1 KPIT Fakultas Dakwah, NIM 2341101012136. Asal saya dari Purbalingga. Saya ingin menjelaskan tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumasan pra-Islam, dan tentang Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat, dan yang terakhir tentang Islam di Jawa bagian selatan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumasan pra-Islam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politik. Yang pertama, pengaruh kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Banyumas memiliki hubungan dengan dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Sejarah Banyumas dapat ditelusuri melalui Kadipaten Wirasaba I yang terkait dengan Majapahit, dan Kadipaten Pasir Lubur yang terkait dengan Pajajaran. 2. Keterisolisian geografis. Banyumas memiliki kondisi geografis yang terisolisasi, terutama karena penggunaan di sepanjang Titra dan selatan. Hal ini membuat Banyumas tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik pada masa itu. Yang ketiga yaitu peran sungai. Sungai-sungai seperti Brantas dan Bengawan Solo memiliki peran penting dalam membentuk pusat-pusat kekuasaan seperti Majapahit dan Mataram. Sungai juga menjadi jalur distribusi perekonomian pada masa itu. Yang keempat yaitu potensi ekonomi pertanian. Banyumas memiliki tanah yang subur dan potensi pertanian yang tinggi. Masyarakat Banyumas hidup dari pertanian, terutama budaya pertanian lahan basah. Yang kelima yaitu struktur sosial yang unik. Masyarakat Banyumas memiliki struktur sosial yang unik dengan karakteristik seperti berbicara dengan suara keras, berbicara dengan serius dan humoris, dan mengkritik dengan bebas. Yang keenam yaitu peran elit dan petani. Struktur sosial masyarakat Banyumas terdiri dari kalangan elit atau priayi yang melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat, serta masyarakat petani yang bergantung pada pertanian. 7. Yaitu pengaruh kerajaan Galuh. Sejarah Banyumas juga terkait dengan kerajaan Galuh Purba yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di wilayah tersebut sebelum kerajaan-kerajaan lainnya. Dengan demikian, kehidupan politik di Banyumas sebelum era Islam ditandai oleh pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan besar, keterisosialisasian grafis, peran sungai, potensi ekonomi pertanian, struktur yang unik, dan pengaruh kerajaan Galuh. Kehidupan sosial politik di Banyumas sebelum era Islam dipengaruhi oleh sejarah dan dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Banyumas memiliki struktur sosial yang unik dengan karakteristik seperti berbicara dengan keras, berbicara dengan serius, dan humoris. Namun, Banyumas tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik karena keterisosialisasian geografisnya dan menjadi wilayah periferi dari kerajaan-kerajaan besar. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama yaitu peran Wali Songo. Wali Songo adalah sekelompok ulama yang memainkan peran penting dalam Islamisasi Jawa pada abad ke-15. Istilah wali berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin dalam bahasa Arab. Sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Meskipun jumlah Wali Songo sebenarnya lebih dari 9, angka 9 memiliki makna simbolis. Para Wali Songo menjabat sebagai penasihat atau orang tua kerajaan. Selain peran mereka sebagai pengkhotbah dan guru, mereka adalah individu yang sangat dihormati dan dianggap dekat dengan Allah. Penyebaran Islam di Jawa tidak hanya bergantung pada Wali Songo, karena ada juga wali lokal yang berperan dalam penyebaran Islam. Wali Songo adalah bagian dari proses penyebaran Islam yang berlangsung selama 6 generasi.
Generasi Wali Songo yang disebutkan dalam dokumen adalah sebagai berikut. Generasi pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang kedua yaitu generasi Sunan Ampel, yang ketiga yaitu generasi Maulana Ahmad Jumadil Kubro, terus Maulana Al-Maghribi dan Syekh Subair. Terus generasi yang keempat yaitu Sunan Giri, yang selanjutnya Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, terus Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghribi. Terus generasi kelima yaitu Sunan Geseng, Sunan Ngudung, Ki Ageng Selo dan beberapa lainnya. Selanjutnya yaitu generasi keenam yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Raden Fatah dan Fabulohan. Penting untuk dicatat bahwa ada perspektif dan perdebatan yang berbeda mengenai sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa artefak sejarah dan legenda lokal menunjukkan keberadaan Islam bahkan sebelum kedatangan Wali Songo. Peran ulama lokal dan keragaman pendekatan di antara Wali Songo sendiri juga menyoroti kompleksitas proses Islamisasi di Jawa. Secara keseluruhan, Wali Songo memainkan peran penting dalam Islamisasi Jawa, tetapi pengaruh mereka tidak terbatas hanya pada 9 individu. Mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar yang melibatkan wali lokal dan interaksi perdagangan yang berkontribusi pada penyebaran Islam di seluruh wilayah tersebut. Yang kedua yaitu peran wali dan ulama lokal. Pertama yaitu Syekh Magdum Wali dan Raden Banyak Belanak adalah dua tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Pasir Luhur. Syekh Magdum Wali adalah seorang ulama yang datang dari luar Jawa, sedangkan Raden Banyak Belanak adalah seorang adipati dari Kadipaten Pasir Luhur. Syekh Magdum Wali datang ke Pasir Luhur antara undangan Sultan Demak untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia membangun sebuah padepokan yang dikenal dengan nama Padepokan Dekali Anbawang Gula Gumantung. Dengan adanya padepokan ini, dakwah Syekh Magdum Wali berkembang pesat dan menjangkau seluruh masyarakat di Kadipaten Pasir Luhur. Raden Banyak Belanak adalah seorang adipati yang awalnya mengikuti agama Buddha, namun setelah bertemu dengan Syekh Magdum Wali dan mendengar ajaran Islam, ia bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Karena keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur tunduk padanya dan juga memeluk agama Islam. Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam mengislamkan wilayah Pasir Luhur dan memperluas penyebaran Islam di Jawa. Raden Banyak Belanak diberi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi oleh Sultan Demak sebagai penghargaan atas kontribusi dan menyebarkan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu Islam di Jawa bagian selatan dewasa ini. Yang pertama yaitu kebangkitan Islam Puritan adalah gerakan pemurnian Islam yang bertujuan untuk mengembalikan identitas yang otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Gerakan ini dipelopori oleh gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini menempatkan pada integrasi harfiah murni dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal dan menganggap tradisi jurisprudensi klasik hanya sebagai cara berpikir yang mengesankan. Gerakan ini juga sering dianggap tidak mempertimbangkan pada asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Gerakan ini memiliki pengaruh yang signifikan dan sebagai negara, termasuk Indonesia, dan telah memunculkan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Indonesia, Laskar Jihad, Jannah Salafi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.